Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alia Citra Kirani dengan NIM akhir 121230091 dari kelas TKD. Halo semuanya, saya di sini akan menunjukkan hasil dari kerja saya, yaitu di teks 2 untuk memenuhi persyaratan tugas kimia analisa, yaitu untuk menganalisis bagaimana efek gravimetri dalam ilmu kebumian. Namun, sebelum dimulai, saya akan menampilkan sebuah video yang akan mempertunjukkan mengenai bentuk dari geoid. Oke. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu geoid dan apa hubungannya geoid dalam presentasi dalam kesempatan kali ini. Nah, jadi topik yang saya bahas itu adalah efek gravitasi, efek gravimetri dalam ilmu kebumian. Nah, dalam pembahasan yang akan saya bahas, saya akan membahas mengenai efek topografi dalam penentuan geoid. Nah, geoid itu sendiri merupakan permukaan ekuipotensial medan gravitasi bumi yang berhimpit dengan laut rata-rata. Nah, sehingga saya akan menjelaskan bagaimana bentuk dari geoid itu sendiri agar lebih mudah terbayangkan bentuknya. Jadi saya mau share screen sebentar mengenai geoid. Sebentar ya. Sebentar. Ya. Nah, jadi ini bentuk dari geoid sendiri. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu geoid gitu kan. Nah, geoid itu tuh permukaan ekuipotensial medan gravitasi bumi yang berhimpit dengan laut rata-rata. Jadi geoid ini tuh ini yang dalam video ini tuh direpresentasikan di warna biru. Dan geoid ini tuh bisa dihitung dengan menggunakan data gravitasi yang dapat diamati di permukaan bumi atau di atasnya. Jadi saya akan
Nah, jadi yang biru-biru ini tuh adalah geoidnya, yaitu yang eh, yaitu berhimpit dengan laut rata-rata. Hmm, Oke, kembali lagi ke Zoom. Saya share dulu. Oke, nah setelah itu saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu gravimetri, mengenai video animasi yang saya ambil dari YouTube. Nah, sini saya akan mengenal oleh kayak apa itu gravimetri. Gravimetri itu berasal dari kata gravity yang artinya itu berat gitu kan. Dan itu adalah porselin dan itu tuh bisa untuk mengukur dari gravimetri itu sendiri sebagai alat bantu. Seperti ini.
Guys, pokoknya tuh. Nah, gravimetri itu melibatkan beberapa tahapan seperti penguapan, pengendapan, terus juga nih ini. Oke, karena videonya agak gini, jadi kita langsung saja ke materinya. Guys, jadi kita langsung saja untuk membahas mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu efek gravimetri dalam ilmu kebumian. Terima kasih. Bentar. Efek gravimetri dalam ilmu kebumian. Nah, selanjutnya kita ke pendahuluan. Nah, ini kan kita akan membahas mengenai efek gravimetri dalam ilmu kebumian. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah mendengar apa itu medan gravitasi bumi. Nah, fungsi dari medan gravitasi bumi itu apa? Medan gravitasi bumi digunakan untuk menentukan dan mengetahui kondisi dan juga sifat fisik dari bumi, serta bagaimana proses dinamis dari bumi yang dijelaskan dalam teori potensial. Referensi medan gravitasi normal dapat direpresentasikan oleh representasi matematis. Medan gravitasi sendiri merupakan besaran diferensial, yaitu anomali yang mengganggu, atau biasa disebut juga dengan potensi pengganggu terhadap medan normal. Nah, tadi kan disebutkan potensi pengganggu. Dalam sini kan kayak medan gravitasi dapat dijelaskan dengan besaran diferensial, yaitu anomali yang mengganggu, yaitu potensi pengganggu. Nah, apa sih itu potensi pengganggu? Nah, potensi pengganggu sendiri itu adalah perbedaan antara potensi gravitasi aktual dan normal. Nah, potensi gravitasi aktual sendiri dilambangkan dengan huruf V, sedangkan potensi gravitasi normal dilambangkan dengan huruf U. Nah, potensi gravitasi aktual dan potensi gravitasi normal sendiri, potensi gravitasi aktual dan potensi gravitasi gangguan itu tidak dapat diamati, sehingga perlu besaran yang tersusun dari suatu pengamatan. Nah, besaran yang dimaksud dalam besaran yang tersusun dari pengamatan ini seperti gangguan gravitasi dan anomali gravitasi yang menjelaskan medan gravitasi dengan teknik yang jelas dan juga digunakan sebagai alat untuk mengetahui penyebab duniawi menghasilkan suatu lapangan. Nah, beberapa besaran tadi seperti
gangguan gravitasi dan juga anomali gravitasi sendiri dapat dihitung melalui transformasi yang ada di besaran tersebut. Karena sifat dari medan gravitasi ini merupakan keselarasan dalam ruang hamba massa. Transformasi dapat terjadi pada batas yang membatasi massa tersebut. Nah, transformasi ini dapat diwujudkan melalui numerik atau angka dengan integral permukaan global dan kernel yang mewakili jenis transformasi yang dimaksud. Nah, contohnya dari numerik yang dengan integral permukaan global itu tuh contohnya anomali gravitasi yang kita tuh dapat ubah menjadi ketinggian Gauss melalui integral permukaan Stokes. Jadi, transformasi ini melalui numerik dengan integral permukaan global dan kernel yang mewakili jenis transformasi yang dimaksud itu dari anomali gravitasi yang diubah melalui sebuah integral menjadi ketinggian Gauss. Nah, integralnya ini digunakan menggunakan integral permukaan Stokes. Nah, bentuk fisik bumi itu berbeda dari batas ideal sebab faktor dari topografinya. Nah, kenapa? Karena massa topografi dan atmosfer yang di luar batas melanggar dari persyaratan antara keselarasan atau keharmonisan medan potensial yang di luar batas. Sehingga apabila terjadi massa topografi dan atmosfer ini di luar batas melanggar persyaratan, itu akan menyebabkan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga adanya keselarasan. Jadi kan kalau misalkan di luar batas itu kan akan melanggar persyaratan keselarasan kan. Nah, jadi harus diatur sedemikian rupa dan diperlakukan sedemikian rupa sehingga menciptakan keselarasan dengan cara merumuskan ulang masalah nilai batasnya atau yang biasa disebut dengan BFP. Dalam suatu model ruang, misalnya ruang tanpa topografi yang domain di luar batasnya tidak mengandung massa. Nilai batas ini diselesaikan dengan ruang model dan hasilnya ditransformasikan kembali ke ruang nyata. Nah, beberapa besaran ini dapat dihitung melalui transformasi yang ada di besaran tersebut. Kayak besaran yang ini yang di sini tadi itu tuh bisa di next. Ini tadi transformasi anomali gravitasi ini yang tadi ini sebentar. Transformasi anomali gravitasi ini itu tuh dapat menimbulkan efek topografi tidak langsung dan sekunder. Sedangkan
transformasi balik ketinggian geoid yang berasal dari ruang model ke ruang nyata itu akan menyebabkan efek yang tidak langsung primer dan efek topografi. Nah, efek topografi akibat dari transformasi anomali gravitasi ini akan mempunyai hubungan dengan besaran dari potensi gangguan yang dapat dihitung dan dicari dengan mengurangkan potensi gravitasi massa topografi dari potensi gangguan dalam pasaran yang menentukan besaran tertentu. Nah, efek topografi ini dapat dinyatakan dengan integral volumetric Newton dan pengulangannya menggunakan besaran tertentu yang menunjukkan koreksi topografi terhadap besaran observasi tertentu. Nah, potensi gravitasi aktual dan potensi gravitasi gangguan tidak dapat diamati sehingga perlu besaran yang tersusun dari pengamatan. Besaran tersebut seperti gangguan gravitasi dan anomali gravitasi. Nah, selanjutnya ada efek topografi dalam penentuan geoid dan geodesi. Nah, di sini tuh ada gambaran apa sih itu geoid gitu kan. Nah, ini tuh geoid ini. Nah, kalau ini tuh ellipsoid. Nah, geoid itu apa gitu kan? Nah, geoid adalah sebuah permukaan ekuipotensial medan gravitasi bumi yang berhimpit dengan laut rata-rata. Jadi yang biru-biru itu laut. Jadi permukaan ekuipotensial medan gravitasi bumi ini berhimpit dengan laut rata-rata. Nah, selanjutnya geoid sendiri ini bisa dihitung dengan menggunakan tata gravitasi yang bisa diamati di permukaan bumi atau di atas permukaan bumi. Next. Nah, masalah nilai batas atau PFP itu dirumuskan pada geoid ini. Pada geoid dan batasnya. Kan ini kan bahas masalah nilai batas kan. Jadi ada batasnya. Nah, batasnya itu anomali atau gangguan gravitasi dan formulasinya itu mengharuskan medan itu menjadi selaras atau harmonis di atas geoid. Nah, formula tadi itu memerlukan penggunaan ruang model yang tidak mempunyai massa apapun di atas geoid. Nah, manipulasi dari massa topografi sendiri dapat mengubah distribusi massa bumi. Sehingga hal ini tuh dapat memiliki efek dampak pengaruh terhadap medan gravitasi bumi. Nah, efek dampak dan pengaruhnya itu apa sih gitu kan?
itu tuh bisa mengakibatkan potensi pengganggu berubah dan semua besaran gravitasi itu hasil penurunan. Jadi potensi pengganggu dan semua besaran gravitasi dari hasil penurunan itu akan terdampak akibat manipulasi dari massa topografi. Nah, retribusi massa secara matematis mengubah bumi nyata menjadi bumi model, sekaligus mengubah besaran gravimetri dari ruang nyata menjadi ruang model. Nah, semua besaran gravimetri tadi yang berasal dari potensi gangguan seperti tadi, nah, yang tadi kayak gangguan gravitasi dan juga anomali gravitasi tadi, itu tuh dipengaruhi oleh efek gravitasi dari retribusi massa topografi, juga akan dipengaruhi oleh efek dari topografinya. Oleh karena itu, manipulasi massa topografi akan berdampak tidak hanya pada gravitasi sebenarnya dalam gangguan atau anomali gravitasi dalam bentuk koreksi topografi yang dinyatakan sebagai daya tarik, tetapi juga akan berdampak pada efek topografi pada anomali ketinggian. Nah, terus juga bertambah juga pada ketinggian geodialnya dan juga semua besaran yang tersisa akan juga ikut berdampak apabila terjadi manipulasi massa topografi. Nah, konsentrasi antara massa yang dimanipulasi dan besaran gravimetri ini dipertahankan melalui konsep transformasi besaran antara ruang nyata dan juga ruang model. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai ruang Helmert dan tanpa topografi atau NT. Nah, dalam praktiknya, model ruang itu menggunakan dua macam, yaitu Helmert. Helmert ini tuh di mana ruang yang massa topografinya itu dipadatkan ke dalam geoid. Yang ini geoid. Masih geoid. Nih, ini. Yang permukaan ekopotensial medan gravitasi bumi yang berimbit dengan laut rata-rata. Nah, sedangkan anti atau yang tanpa topografi ini, di mana tuh massa topografi dihilangkan begitu saja sesuai dengan namanya gitu kan. Anti itu tanpa topografi, berarti dia itu nggak ada topografinya sehingga massa topografi ini dihilangkan begitu saja. Nah, di dalam ruang model Helmert, massa topografi ini kan dipadatkan ke dalam geoid. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu dikondensasikan ke dalam geoid mengikuti teknik kondensasi kedua Helmert. Hal ini dicapai dengan menggunakan salah satu dari tiga hukum kekekalan fisik, yaitu hukum kekekalan massa, hukum kekekalan momentum, dan hukum kekekalan pusat gravitasi.
Nah, di ruang Helmert tadi yang massa topografinya itu dipadatkan ke dalam geoid, potensi gravitasi dari massa topografi ini atau vector digantikan oleh potensi gravitasi lapisan terkondensasi. Nah, makanya uh, tadi disebutkan kalau di model Helmert itu massa topografinya itu dikondensasikan ke dalam geoid. Nah, caranya itu tadi potensi gravitasi massa topografi digantikan oleh potensi gravitasi lapisan terkondensasi. Nah, kurangan selisih kedua potensial ini ya dari potensial terganggu merupakan transformasi potensial pengganggu beserta semua besaran gravimetri yang diturunkan darinya. Contohnya itu seperti anomali gravitasi, anomali ketinggian, dan ketinggian geoidal dari ruang nyata ke ruang Helmert. Nah, selanjutnya mengenai studi kasus yang menggambarkan DTIE, SITE, dan PITE. DTII, SITI, PITI dievaluasi sebagai integral volume Newton terhadap topografi dan juga topografi terkondensasi dalam skema Helmert dengan kernelnya masing-masing. Integrasi di seluruh dunia ini diperlukan. Hal ini dalam praktiknya dicapai secara numerik dengan membagi integrasi global menjadi zona integrasi dekat dan jauh. Nah, integrasi konflasi Stokes juga ikut mengubah anomali gravitasi menjadi ketinggian geoid, sehingga harus juga dievaluasi. Nah, kenapa harus dievaluasi gitu kan? Karena kerugian dari skema NT atau tadi yang tanpa topografi itu adalah PITE-nya itu sangat besar sehingga akan sangat sulit untuk dihitung secara akurat dan tepat gitu kan. Nah, PITE dan SITE ini itu besarnya itu juga jauh lebih besar daripada skema dari NT atau tanpa topografi dibandingkan dengan skema Helmert. Namun, skema NT ini memberikan satu keuntungan yang signifikan, yaitu ruang NT menyediakan lingkungan yang lebih stabil untuk kelanjutan harmonis ke bawah. Yang secara numerik itu tuh tidak stabil. Nah, anomali gravitasi ini tidak stabil anomali gravitasi permukaan jika dibandingkan dengan ruang Helmert, integral konflasi Stokes, juga yang mengubah anomali gravitasi menjadi ketinggian geoid. Nah, kerugian dari skema NT dan PITE ini juga harus dievaluasi. Meskipun skema anti ini tuh juga mempunyai keuntungan signifikan, yaitu ke ruang anti ini itu menyediakan lingkungan yang lebih stabil. Nah,
transformasi observasi anomali gravitasi ke ruang model, NT atau Helmert, juga harus menghasilkan anomali gravitasi yang harmonis dan juga selaras dalam domain komutasi. Dan juga tuh harus transformasi observasi anomali gravitasi ke ruang model ini tuh juga harus lebih lemah pada konstituen dengan frekuensi yang tinggi. Dan juga nilainya itu tidak terlalu berbeda dengan nilai sebenarnya. Nah, setiap transformasi, entah itu NT atau yang tadi tanpa tomografi atau Helmert, akan mencapai hal ini tuh dalam ukuran yang berbeda, akan mencapai transformasi observasi anomali ini dari anomali gravitasi ke ruang model ini tuh akan mencapai ukuran yang berbeda dan konsekuensi yang berbeda. Misalnya, efek besar dalam transformasi ke ruang NT akan menciptakan suatu pergerakan besar dalam nilai anomali gravitasi. Sedangkan sifat frekuensi anomali gravitasi yang lebih tinggi di ruang Helmert itu dapat memperburuk masalah stabilitas numerik dengan kelanjutan ke bawah. Jadi itu kayak pokoknya tuh transformasi NT, entah itu transformasi NT atau entah itu transformasi Helmert, dalam transformasi observasi anomali gravitasi ke ruang model ini akan mencapai transformasi ini tuh dalam ukuran yang berbeda dan juga konsekuensi yang berbeda. Hal itu disebabkan kayak beberapa faktor juga, misalkan kayak tadi menciptakan misalkan efek besar dari dalam transformasi ke ruang NT ini. Nah, mereka tuh akan menciptakan suatu pergeseran besar dalam nilai anomali gravitasi, sedangkan sifat frekuensi anomali gravitasi yang lebih tinggi ini di ruang Helmert dapat memperburuk masalah stabilitas numerik dengan lanjutan ke bawah. Jadi itu ada beberapa faktor yang bisa memungkinkan hasil dari transformasi NT dan transformasi Helmert. Nah, selanjutnya itu efek topografi dalam interpretasi gravimetri geofisika. Nah, tadi kan kita bahas banyak efek topografi itu kan. Nah, sekarang kita tuh bahas mengenai gimana sih efek topografi itu kalau misalkan dalam interpretasi gravimetri sendiri gitu kan. Nah, dalam memecahkan masalah gravimetri terbalik itu tuh mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk menentukan distribusi kepadatan massa bawah permukaan dari medan gravitasi yang diamati, dan juga untuk membantu menyimpulkan struktur dari geologi bumi itu sendiri. Nah, apa sih gitu kan kita mempelajari memecahkan masalah gravimetri terbalik, terus juga tadi kan disebutin tujuannya itu menentukan distribusi kepadatan massa bawah permukaan dari medan gravitasi yang diamati dan untuk membantu menyimpulkan struktur geologi. Nah, itu tuh tujuannya apa?
Tujuannya sendiri itu untuk mengetahui bagaimana struktur dan juga sifat gerak atau yang biasa kita sebut litosfer, bahkan mantel dari sublitosfer sendiri dalam skala yang global atau regional. Nah, dan juga tuh tujuannya tuh bisa untuk mengeksplorasi sumber daya alam seperti biji, hidrokarbon, atau air pada skala regional atau lokal. Atau geofisika dekat permukaan gitu kan. Dalam aplikasi prospeksi teknik geologi, geoteknik, atau arkeologi. Nah, besaran gravimetri yang dapat diamati ini juga berfungsi sebagai informasi masukan yang diberikan sebagai data permukaan atau yang biasa disebut kita dua dimensi gitu kan, atau 2D gitu kan. Sedangkan distribusi kepadatan bawah permukaan yang dicari mewakili data volumetrik atau 3 dimensi. Jadi tadi kan kita nyari kita kan nyari efek topografi dalam interpretasi gravimetri sendiri kan. Nah, kita tuh bisa mengamati besaran gravimetrinya itu dengan fungsi sebagai informasi masukan aja yang diberikan melalui data permukaan atau 2 dimensi dan distribusi kepadatan bawah permukaan yang tadi itu dapat dicari mewakili data volumetrik atau 3 dimensi. Nah, selanjutnya tadi kan sudah efek topografi dalam interpretasi gravimetri geofisika. Nah, selanjutnya bagaimana efek topografi akibat deformasi. Nah, beberapa fenomena geodinamika disertai dengan deformasi permukaan dan perubahan gravitasi temporal, penyelesaian isotasik glasial, berbagai proses pembebanan atau subsidiansi, deformasi permukaan bersamaan atau pasca gempa, fenomena vulkanik yang terkait dengan migrasi magma dan atau volatilnya, dan lain-lain, proses lokasi geometri dan kekuatannya dapat diselidiki dengan memantau, memproses dengan benar, dan menafsirkan perubahan gravitasi spatiotemporal seiring dengan deformasi. Nah, di antara lain tuh, data yang dapat diamati itu ada 2. Yang pertama, perubahan gravitasi secara fisik yang digabungkan dengan perpindahan vertikal. Nah, lalu coupling. Nah, apa sih perubahan gravitasi secara fisik digabungkan dengan perpindahan vertikal dan juga coupling itu sendiri? Nah, perubahan gravitasi secara fisik digabungkan dengan perpindahan vertikal itu tuh adalah sebuah perubahan ketinggian yang disebabkan oleh deformasi permukaan. Sedangkan coupling itu tuh terjadi karena adanya pergerakan vertikal titik pengamatan atau benchmark pada medan gravitasi sekitar.
Nah, terus tuh kan tadi kita nyebutin ini kan. Nah, kita nyebutin perubahan gravitasi secara fisik. Nah, terus tuh apa sih gitu kan mengenai perubahan gravitasi itu, efek gravitasi itu, deformasi vertikal permukaan dalam mikrogravimetri 4 dimensi. Nah, perubahan gravitasi selang waktu adalah perbedaan gravitasi yang diamati pada tolak ukur jaringan pemantauan antara dua kampanye survei. Untuk mengekstraksi sinyal sisa besi jarinya sesuai dengan tanda proses sumber magma. Selain dampak lingkungan terhadap gravitasi, seperti perubahan atmosfer, pasang surut, perubahan hidrologi, dan lain-lain, efek deformasi sendiri, yaitu efek gravitasi dari magma masa topografi yang cacat harus dihilangkan dengan benar, yaitu dikoreksi. Nah, sekarang kita masuk dari diskusi dan kesimpulan. Nah, perubahan gravitasi selang waktu adalah perbedaan gravitasi yang diamati pada tolak ukur jaringan pemantauan antara dua kampanye survei untuk mengekstraksi sinyal sisa besi darinya sesuai dengan tanda proses sumber magma. Selain dampak lingkungan terhadap gravitasi seperti perubahan atmosfer, pasang surut, perubahan hidrologi, dan lain-lain, efek deformasi, yaitu efek gravitasi dari magma masa topografi yang cacat harus dihilangkan yang benar, yaitu dikoreksi. Nah, teori potensial yang diterapkan pada gravitasi mengetahui dua besaran anomali gravitasi, yaitu gangguan gravitasi dan anomali gravitasi. Kedua besaran ini tuh memiliki ontologi yang berbeda. Gangguan gravitasi memiliki ontologinya yang diturunkan dari fakta bahwa ia merupakan turunan vertikal dari potensi pengganggu. Oleh karena itu, ontologinya adalah ketertarikan. Anomali gravitasi memiliki ontologi yang berasal dari FGA. Ontologinya bukan sekedar tarik-menarik, karena adanya keterkaitan itu sendiri, sehingga lebih berbelit-belit, karena FGA periode kedua. Istilah kedua FGA muncul dari kenyataan bahwa gravitasi normal dalam definisi anomali gravitasi tidak dievaluasi pada titik yang sama dengan gravitasi sebenarnya, tetapi pada titik yang dipindahkan secara vertikal oleh anomali ketinggian. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia mengenai itu dia mengenai materi dari efek gravimetri dalam ilmu kebumian yang sudah kita bahas. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan juga bermanfaat untuk kita ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan ucap, saya ucapkan permintaan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seka